atau semua aksesorisnya itu standar gitu kan, tidak membahayakan ke konsumen, itu minimal akan meminimalisir image ilegalnya itu sendiri. Nah, beda lagi dengan yang satu ini. Gimana contohnya? Mesinnya sudah ilegal, pemininya ilegal, mesinnya asal-asalan. Itu akan sangat menambah keilegalan itu sendiri. Video ini dipersembahkan oleh Manual Vortex. Takaran optimal, omset maksimal. Hai everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Manual Vortex YouTube channel. Kembali lagi bersama saya, Acep Ridwan. Pasti teman-teman bertanya-tanya selama ini, beberapa bulan ke belakang, saya kemana aja sih sebetulnya? Oke, di sini akan saya sedikit jelaskan tentang kegiatan-kegiatan saya di luar seputar konten kreator atau video maker gitu ya. Saya akan menjelaskan ini ke teman-teman supaya teman-teman juga ya sedikitnya bisa tahu keberadaan saya di mana nantinya. Oke, teman-teman. Jadi, selama beberapa bulan ke belakang ini saya memang ada kegiatan lagi di channel YouTube yang lain, yaitu tentang seputaran pendakian gunung yang ada di Indonesia. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa bosan dengan kegiatan diri saya atau teman-teman saya, atau tidak ada hiburan atau mencari hiburan gitu ya, teman-teman bisa mampir ke channel yang satu lagi, yaitu di channel YouTube-nya Pendaki Dinas Ciamis. Dan di situ teman-teman akan menyaksikan beberapa kegiatan saya pribadi dan teman-teman saya juga yang ada di Manual Vortex ini ketika menjelajahi gunung-gunung yang ada di Indonesia. Itu akan sangat keren sekali dan akan menjadi hiburan tersendiri buat teman-teman semua yang menyukai seputar pendakian. Oke teman-teman, terlebih dahulu saya akan sedikit membahas tentang customer journey konsumen kami atas nama Bapak Roni dari daerah Sintang, Kalimantan Barat ini. Jadi teman-teman, beliau pertama kali masuk ke kami yaitu untuk konsultasi terlebih dahulu. Jadi kebutuhannya beliau ini, dia akan memesan mesin, akan tetapi si mesin pemininya itu akan dipasang di atas perahu teman-teman. Untuk apa kebutuhan itu? Jadi si mesin ini nantinya akan mensuplai beberapa perahu-perahu yang ada di tengah laut. Seperti itu. Dan itu sekilas cerita tentang kebutuhannya beliau. Jadi beliau itu menginginkan mesin dengan spesifikasi yang sangat aman dan sangat worth it untuk dipergunakan di tengah laut. Gitu. Karena apa? Karena memang sekali pengisian itu katanya yang saya dengar sekitar 50 sampai 100 liter per sekali pengisian. Jadi per sekali pengisian itu luar biasa banyak teman-teman. Makanya kalau misalkan hanya menggunakan mesin dengan spesifikasi flow sensor atau asimeter itu tidak akan kuat. Makanya beliau order kepada kami dengan spesifikasi mesin Gearfarm. Seperti yang teman-teman bisa saksikan di belakang saya. Luar biasanya teman-teman. Yang membuat daya tarik dari mesin ini adalah satu, warnanya, dan yang kedua, spesifikasinya. Sekilas saya melihatnya, mesin dengan spesifikasi dan dengan tampilan seperti ini, itu akan menjadikan daya tarik tersendiri sehingga akan menjadi value proposition. Kenapa saya sebutkan demikian? Jadi teman-teman, mesin dengan spesifikasi Gearfarm ini itu justru akan memberikan daya tarik tersendiri kepada calon konsumen Anda atau calon pembeli minyak di daerah Anda. Karena apa? Karena mesin dengan beberapa spesifikasi selain dari Gearfarm ini teman-teman, itu dari sisi takaran seperti yang sudah teman-teman sendiri ketahui begitu kan, si takarannya itu kadang-kadang naik turun dan tidak stabil. Hanya ada di beberapa titik saja dia bisa stabilnya, akan tetapi lebih banyak dia itu tidak stabilnya. Nah, makanya kami sangat selalu menyarankan kepada teman-teman semua untuk membeli mesin POM ini dengan spesifikasi minimal yang pertengahan dan sama yang Gearfarm-nya. Kalau yang pertengahan kita ada spesifikasi azimeter dan yang paling tertinggi dari kita yaitu spek Gearfarm. Seperti mesin yang ada di belakang saya ini. Ya, itu dia sekilas tentang produk dari Manual Vortex yang memang hari ini. Kebetulan teman-teman, mohon maaf saya tidak akan mereview mesin yang ada di belakang ini, karena untuk soal review mesin yang ada di belakang dengan spesifikasi Gearfarm ini, teman-teman bisa langsung cek aja di link yang ada di atas ini, atau teman-teman juga bisa langsung nanti kunjungi di website kami di www.pertaminiku.com, atau teman-teman nanti bisa call to action langsung di nomor yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi.
Oke teman-teman, saya akan sedikit memberikan jawaban dari beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar di channel YouTube kami. Jadi begini, kemarin itu ada konsumen atau netizen gitu ya. Pomini ini kan mau mahal, mau bagus, mau speknya asimeter, mau flow sensor, mau gear pump juga tetap ilegal. Itu garis bawahi teman-teman. Jadi konsumen atau netizen ini bertanya kepada kami. Jadi mesin Pomini ini dengan mau seperti apapun bagusnya, speknya, mau seperti apapun itu akan tetap ilegal. Oke, sedikit saya jawab sekarang. Teman-teman, perlu kalian ketahui juga, semakin mesin itu kita perbaiki atau semua aksesorisnya itu standar gitu kan, tidak membahayakan ke konsumen, itu minimal akan meminimalisir image ilegalnya itu sendiri. Nah, beda lagi dengan yang satu ini. Gimana contohnya? Mesinnya sudah ilegal, Pomininya ilegal, mesinnya asal-asalan, itu akan sangat menambah keilegalan itu sendiri. Jadi Pomini ini harus digarisbawahi sama teman-teman semua. Kenapa kami selalu menggembar-gemborkan asimeter alat ukur yang bagus? Kenapa kami selalu menyarankan gear pump adalah mesin terbaik di kelasnya Pomini gitu kan? Supaya teman-teman juga memang harus berpikir. Karena kita membutuhkan dukungan dari pemerintahan. Nah sekarang kalau misalkan membuat mesin asal-asalan, justru akan semakin tidak dilirik oleh pemerintah. Kita mau ugal-ugalan ngajuin ke apapun itu ke pemerintahan sampai membual sejauh itu, tetap tidak akan dibuat legal. Karena apa? Ya karena memang birokrasi di kita tahu sendirilah. Ya memang itu bisa ditempuh gitu kan, bisa ditempuh, akan tetapi kita akan banyak sekali mengeluarkan materi, moral dan segala sesuatunya gitu untuk mengorbankan itu semua demi mencapai apa? Demi mencapai legalitas Pomini itu sendiri. Seperti itu teman-teman. Jadi intinya apa? Intinya adalah kesimpulannya maksimalkan propertinya. Yang kedua dari unitnya sendiri, unit mesinnya memang harus standar, harus memiliki kualitas yang baik juga gitu kan. Supaya apa? Supaya memang image-nya Pomini balik lagi tidak dipandang sebelah mata. Ya itulah intinya. Kenapa kami selalu memaksimalkan dalam sisi produksi gitu kan. Oleh karena itu saya ingin memotivasi bagi teman-teman produsen yang lain atau sama profesinya dengan kami di Manual Fortech untuk lebih meningkatkan lagi kinerja dalam memproduksi mesin Pomini. Karena memang ya kita membutuhkan unit Pomini yang berkualitas supaya apa ya, satu minimal kita dilirik dan image Pomini ini tidak dijatuhkan gitu loh. Nah akhirnya nanti tidak akan dipandang sebelah mata kalau misalkan kita sendiri memproduksi unit mesin Pomininya punya sedikit kualitas. Ya intinya seperti itu aja. Akan tetapi memang teman-teman pasti akan bertanya juga, nah itu kan misalkan harganya juga nanti akan tinggi, terus daya jualnya juga nanti akan berkurang. Teman-teman jangan salah, kami selalu memberikan motivasi kepada teman-teman seperti yang teman-teman saya bilang sebelum-sebelumnya di channel ini. Rezeki itu tidak akan tertukar, rezeki itu sudah tertakar dan tidak akan tertukar. Jadi urusan rezeki mah teman-teman nggak usah khawatir, urusan soal rezeki mah gitu kan. Yang penting kita ikhtiarnya dulu dimaksimalkan, nanti juga akan mengikuti kalau misalkan ikhtiarnya kita sudah memaksimalkan gitu. Oke teman-teman, ada satu buah pertanyaan lagi yang memang harus saya ungkapkan juga dan saya akan sedikit menjawabnya gitu ya. Kita bahas juga ini karena memang ini sedikit mengganggu. Manual Fortech ini kan identik dengan harga yang memang relatif lebih mahal gitu kan dari teman-teman produsen yang lainnya. Sekalipun memang mesinnya satu harganya mahal, kedua memang kami selalu menggembar-gemborkan kualitas yang bagus, tapi mesin ini tetap saja rusak ketika sudah sampai di lapangan. Teman-teman, mohon dicatat. Jadi, satu spare part bukan kita yang produksi. Jadi kesalahan itu bukan tentang human errornya, akan tetapi di kualitas spare part itu sendiri. Jadi si spare partnya ini memang bukan kami sendiri yang memproduksinya, karena kita juga disuplai dari beberapa distributor atau supplier-supplier spare part yang ada di Indonesia yang memang mengimpor barang-barang tersebut dari luar negeri. Gitu teman-teman. Jadi sekalipun memang mesin kalau misalkan sudah dipasang di sana dan sudah beroperasi beberapa bulan ke depan, terus tiba-tiba nanti ada kerusakan, teman-teman jangan ragu untuk langsung call to action kepada kami, konsultasi terkait kerusakan mesin di lapangan seperti apa milik Anda ya. Ya seperti itulah. Pokoknya kami akan membuka selebar-lebarnya untuk maintenance dan untuk servis, untuk memberikan apa solusinya gitu. Jadi kalau misalkan memang Anda sudah mengeluarkan uang yang ya cukup banyak gitu kan untuk membeli produk kami, akan tetapi di lapangan mesin tetap rusak, jangan terlalu mempermasalahkan itu semua. Jadi teman-teman tinggal langsung telepon ke customer service dan kami pastikan segala sesuatunya akan kami tangani dengan baik sekalipun memang melalui telepon. Dan mudah-mudahan kalau misalkan di daerah Jawa kita bisa langsung
berangkat ke lokasi Anda, kita akan perbaiki lagi mesin tersebut sampai memang habis batas garansinya. Bahkan sedikit cerita, sekalipun memang sudah habis masa garansi, kita masih tetap melakukan maintenance juga ketika memang itu diperlukan oleh teman-teman semua. Akan tetapi perlu diingat teman-teman, semua yang barusan saya katakan terkait soal konsumen atau maintenance atau layanan dari kami yang akan kami berikan kepada konsumen kami, itu memang hanya berlaku untuk konsumen kami saja. Karena apa? Karena menurut aduan dari customer service, saya mendapatkan datanya juga, itu akhir-akhir ini banyak sekali konsumen yang komplain gitu kan, meminta bantuan kepada kami Manual Vortex, sementara mesinnya memang tidak dibeli dari kami gitu. Jadi begini teman-teman, kalau kalian memang membeli mesin atau unit dari kami, itu kami memiliki database-nya dengan lengkap. Sehingga kalau kalian misalkan komplain dan segala macam memberikan aduan bahwa mengaku-ngaku bahwa mesin itu dibeli dari Manual Vortex, kami punya database-nya, jangan salah. Jadi kami memang sulit dikibulin kalau untuk masalah itu teman-teman. Seperti itulah, jadi catatan juga buat kalian semua. Karena setiap mesin itu memang ada serial number tertentu gitu. Jadi di masing-masing mesin itu ada nomor ya serinya. Sehingga kami tidak akan mudah begitu saja untuk dikibulin gitu kan. Jadi kalau misalkan teman-teman mau komplain ke kita padahal mesinnya bukan dari kami, ya sorry to say gitu kan, kenapa kami tidak melayani Anda atau menindaklanjuti keluhan Anda. Dan sekalipun mesinnya sama teman-teman, catatannya, meskipun mesinnya sama dari sisi interior atau eksterior, karena yang utama itu pasti di eksterior terlebih dahulu, karena motif-motif kami itu sering sekali diduplikat oleh orang lain, atau istilahnya ya mereka KW-KW dan bajakan seperti itu. Jadi ada beberapa produsen juga yang memang menduplikat warna interior atau desain gitu kan dari mesin yang kami miliki ini, seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya teman-teman, sebelum mesin kami berangkatkan, kami pastikan segala sesuatunya sudah dilakukan, termasuk memang quality control, karena itu sudah menjadi SOP-nya di Manual Vortex. Nah, berarti besok adalah tahapan kita untuk mempacking, sekaligus kita juga nanti akan mengantarkan melalui ekspedisi gitu kan. Karena kami ingin memastikan segala sesuatunya ketika nanti sudah berada di lapangan atau sudah keterima oleh konsumennya, dia akan sangat merasa excited, dia akan sangat merasa bahagia karena mesin datang ke sana dengan kemasan yang bagus, yang safety, supaya ya kami hanya ingin memberikan kebahagiaan itu saja. Karena rasanya kalau misalkan kita mengunboxing barang yang memang sudah kita beli, itu rasanya excited banget gitu kan. Dan kami berharap itu semua didapatkan oleh konsumen-konsumen kami dari Manual Vortex. Oke teman-teman, dan sekarang akhirnya kita juga sampai di penghujung acara. Karena ya beberapa menit ke belakang tadi saya sudah sangat ngoceh sekali, dan mudah-mudahan itu bisa menjadi pegangan juga buat teman-teman semua, bisa memberikan edukasi juga, dan mudah-mudahan yang saya paling harapkan dari channel ini untuk terus berkembang itu supaya bisa memberikan pengetahuan seputaran dunia POM ini, seputaran penjualan BBM menggunakan mesin POM ini, itu intinya. Oke, jadi kalau misalkan kalian masih bertanya-tanya atau ingin mencari tahu juga tentang spesifikasi produk atau harga barang yang memang kami jual gitu kan, teman-teman bisa langsung kunjungi saja di website kami di www.pertaminiku.com. dan jangan lupa nanti kalau misalkan di sana sudah mendapatkan kesimpulan, teman-teman juga bisa langsung call to action di nomor yang akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Paling segitu saja dulu, jangan lupa intinya teman-teman subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan juga tombol notifikasinya atau tombol loncengnya supaya teman-teman dapat informasi terupdate terus seputaran penjualan BBM menggunakan mesin POM ini dari kami Manual Vortex. Saya Cep Ridwan, kami Manual Vortex, takaran optimal, profit maksimal. Thanks for watching, see you next the video, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.